Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk praktikum kali ini yaitu kami akan membahas mengenai metode iteratif. Nah, untuk metode iteratif ini ada dua metode, yaitu metode Jacobi sama Gauss-Seidel. Nah, untuk metode iteratif sendiri, ini ciri-cirinya itu biasanya adanya nilai awal atau nilai hampiran di setiap metodenya. Kemudian untuk yang pertama ini yaitu metode Jacobi. Nah, metode Jacobi ini merupakan metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang atau yang terbaru dengan mengacu nilai hampiran sebelumnya. Nah, untuk prinsipnya itu menyatakan setiap variabel ke dalam semua variabel sisanya. Nah, bagaimana? Nah, ini ada contohnya yaitu SPL dengan nilai awalnya itu 0 semua dengan toleransinya 10 pangkat min 7. Nah, di sini untuk SPL-nya itu terdapat 4 variabel ya, ada variabel W, X, Y, dan Z. Nah, dari SPL tersebut itu kita buat persamaan dengan setiap variabelnya. Yaitu untuk persamaan yang pertama itu kita ubah menjadi variabel W sama dengan 1 min Y min 3Z per min 4. Begitu juga dengan X, Y maupun Z juga. Nah, selanjutnya yaitu kita mau mencari nilai di setiap variabelnya dengan memasukkan nilai awalnya ke variabel yang ada di sini. Misalkan untuk nilai W, ini kan 1 min Y min 3Z per min 4. Nah, itu kita masukkan hampirannya 0, jadi diperoleh W-nya sama dengan 1 per min 4. Begitu juga dengan X itu sama dengan 1/6, untuk yang Y 1/6, dan Z sama dengan 1 per min 3. Kemudian untuk runningnya, itu kita masukkan untuk matriks A-nya, matriks B, kemudian ada hampiran awalnya berapa, toleransinya juga 10 pangkat min 7 ya tadi. Kemudian kita masukkan iterasinya, iterasi maksimalnya 150. Nah, di sini hasilnya itu berhenti di angka 129. Nah, ini untuk metode Jacobinya. Selain itu, untuk yang metode Gauss-Seidel, ini konsepnya juga sama kayak yang Jacobi. Cuman untuk Gauss-Seidel, ini metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu nilai hampiran yang terbaru. Prinsipnya, yaitu nilai yang paling akhir dihitung, itu akan digunakan dalam semua perhitungan. Nah, ini sama untuk SPL-nya. Yang berbeda itu ada di bagian bawahnya, di bagian saat memasukkan nilainya. Bisa ke bawah sedikit. Ya, terus nah ini, perbedaannya ada di sini. Saat kita memasukkan nilai W-nya, itu sama ya, kita masukkan 0 untuk nilai Y sama nilai Z-nya sama kayak yang di Jacobi tadi. Untuk yang X, ini kan karena W-nya sudah kita peroleh nilai yang terbaru, yaitu min 1/4. Jadi, kita tidak lagi menggunakan nilai awal, tetapi kita memakai nilai W yang terbaru. Jadi, diperoleh nilai X-nya sama dengan 1 min 1/4 min 1/4 per 6, jadi sama dengan 5 per 24. Begitu juga dengan nilai Y-nya, kemudian Z-nya juga. Jadi memakai nilai yang terbaru, bukan nilai awal lagi. Gitu. Untuk nilai, untuk apa namanya, runningnya itu iterasinya itu berhenti di 38. Nah, ini kalau yang tadi kan di Jacobi itu sekitar 129. Kalau yang di Gauss-Seidel ini berhenti di 38. Jadi bisa dibilang untuk metode Gauss-Seidel itu lebih efisien dan juga lebih konvergen dibandingkan metode Jacobi seperti itu. Nah, untuk syarat kekonvergenan bisa dilanjutkan sama rekan saya, silahkan. Oke, selanjutnya syarat kekonvergenan metode iteratif. Nah,
Jadi tadi sudah dibahas mengenai metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel untuk mencari solusi iteratif dari sistem persamaan linear. Nah, kelemahan dari metode iteratif itu biasanya solusi yang didapatkan tidak selalu konvergen atau tidak selalu mendapatkan solusi yang mendekati solusi sebenarnya. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan solusi yang mendekati solusi eksak, kedua metode tersebut syarat harus memenuhi syarat kekonvergenan atau syarat agar kedua metode ini harus menghasilkan solusi yang konvergen. Nah, syaratnya yaitu em, SPL atau sistem persamaan linear yang kita miliki harus bersifat dominan secara diagonal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa diagonal utama matriks SPL harus lebih besar dari jumlah harga nilai mutlak masing-masing koefisien selain nilai diagonal sendiri. Nah, eh, misalkan ada baris ada baris pertama, berarti elemen satu satu. Ini jumlahnya harus lebih besar dari nilai mutlak dari keseluruhan elemen pada baris pertama, kecuali diagonal utama. Misalkan lagi, kita punya baris kedua. Nah, diagonal utamanya atau A22 itu harus lebih besar daripada jumlah nilai mutlak daripada baris yang kedua tersebut. Nah, akan tetapi tidak seluruh SPL itu memiliki dominan secara diagonal. Jadi, ini merupakan syarat kekonvergenan. Kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi, berarti metode tersebut adalah divergen. Tetapi jika syarat ini mutlak terpenuhi, maka sudah dipastikan bahwa itu konvergen. Jadi bagaimana kalau tidak memiliki syarat kekonvergenan, kita susun ulang agar mendekati dominan secara diagonal. Nah, contoh di sini, contoh 6, berikut SPL yang sama tetapi disusun dengan syarat kekonvergenan iteratif. Nah, di sini ada dominan secara diagonal dan tidak dominan secara diagonal. Jadi kalau kita lihat di sini, baris yang pertama ini merupakan di sini ada diagonalnya yaitu 0, bentar. Nah, salah salah bentar. 0,04 itu merupakan diagonal pertama atau A11, terus ada 6 lagi dan min 3. Nah, itu merupakan diagonal utama. Nah, di sini A11 merupakan min 4. Tapi nilai mutlaknya yaitu 4. Nah, untuk syaratnya di sini diagonal yang lain, mohon maaf, elemen yang lain itu 1 dan 3, maka jumlahnya 4. Maka 4 ini sama dengan 4. Itu merupakan nilai mutlak yang salah ya, teman-teman. Tapi di sini ada em, pada baris yang kedua itu merupakan benar. Jadi dominan secara diagonal. Jadi baris yang kedua sama baris yang ketiga itu benar. Jadi dominan diagonal. Akan tapi di sini baris yang ke pertama sama yang ketiga itu nilai mutlaknya salah. Jadi yang ini lebih sama dengan, kalau yang ini kurang dari. Terus yang kedua ada dominan tidak dominasi diagonal. Nah, ini salah semua ya, teman-teman. Di sini ada diagonalnya satu, satu, satu juga, ini satu juga. Nah, di sini berarti salah satu, harusnya lebih dari, akan tetapi di sini satu kurang dari 6 ditambah satu, yaitu 7. Berikut juga untuk baris kedua dan ketiga dan keempat juga salah. Nah, kalau dikerjakan secara program,
Ya, seperti ini. Ternyata jauh beda hasilnya. Hasil yang mendekati dominan diagonal itu konvergennya yaitu solusinya min 1,3, 0,3, 0,3 dan 1 min 1,53. Sedangkan contoh yang kedua tidak dominan secara diagonal itu ternyata hasilnya semakin membesar dari divergen. Nah, ini semakin besar. Jadi harus diperhatikan bahwa metode iteratif untuk menghasilkan SPL ini harus kita batasi dengan iterasi dan galat. Kenapa? Karena kalau misalkan divergen itu iterasinya akan membatasi atau akan menghentikan program. Sedangkan kalau misalkan konvergen maka galat itu akan menghentikan program. Maka harus diperhatikan secara baik-baik. Mungkin bisa langsung menuju program ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk programnya, yang pertama di sini adalah program untuk metode Jacobi. Untuk awalnya sama kayak praktikum-praktikum sebelumnya, di sini ada sintaks clear, CLC, sama display, sama pause. Nah, clear itu untuk menghapus yang di yang di history, kalau CLC yang di comment window. Terus display ini untuk menampilkan string atau teks yang ada di dalamnya, kayak di line 3 itu metode Jacobi, yang keempat press enter to continue. Terus habis itu di pause. Nah, kalau ini di enter nanti bakal masuk ke program utamanya. Nah, di sini di program utamanya yang pertama itu disuruh menginputkan matriks A, matriks A, vektor B, Y atau nilai hampiran awal, terus galah toleransi, sama iterasi maksimal. Jadi di sini untuk matriks A-nya itu yang diperoleh dari persamaan yang dicontoh ini di dasar teori itu yang pertama untuk yang baris 1 itu ada min 4, 0, 1, 3, terus di sini 1, 6, 1, 0, terus dan seterusnya. Habis itu untuk yang vektor B-nya itu yang di ruas kanannya ini 1, 1, 1, sama 1. Terus habis itu di sini untuk galah toleransinya diinputkan yang ini sebelum akad min 7. Dan untuk iterasi maksimalnya di sini kalau di program ini diinputkan sebanyak 150. Jadi program ini tuh bakalan berhenti kalau galah toleransinya itu galah dari yang udah dihitung pakai program itu kurang dari galah toleransi atau sudah mencapai iterasi maksimal. Jadi gini maksudnya kalau misalkan galah toleransinya itu udah kurang dari galah toleransi sedangkan iterasinya itu masih belum sampai iterasi maksimal, jadi program itu akan berhenti di situ. Sebaliknya kalau misalkan galah toleransinya itu masih lebih dari maksudnya dari program ini masih lebih dari galah toleransi, sedangkan iterasinya udah maksimal, maka program akan berhenti di iterasi maksimal tersebut. Terus di sini ada sintaks input biasa ini untuk digunakan untuk mengambil inputan dari user. Terus di sini ada didefinisikan B sama dengan B1 dan ditranspos. Ini biar matriks, kan di sini inputannya itu berupa matriks atau vektor baris, jadi nanti ditranspos jadi vektor kolom, biar jadi ruas kanannya yang untuk matriks A. Terus di sini didefinisikan N itu sama dengan panjangnya B. Terus di sini di line 15 didefinisikan P-nya itu merupakan uh, hasil transpos dari X0 atau dari hampiran awal. Jadi di sini yang ditranspos itu adalah 0, 0, 0, 0. Jadi di sini jadi vektor kolom. Nah, habis itu didefinisikan juga X1 sama dengan Y aksen. Jadi awalnya itu X1 nilainya sama kayak P.
Habis itu didefinisikan iterasi yang pertama itu sama dengan 0. Nah, terus di sini ada sintak fprintf, garis miring n, iterasi x1, x2, x3, x4, dan sampai ini. Fprintf itu digunakan untuk menampilkan output. Nah, di sini pakai fprintf supaya di dalamnya ini bisa disesuaikan. Kalau pakai dips itu nggak bisa disesuaikan outputnya. Nah, ini dikasih garis miring n itu biar nanti outputnya itu ke bawah gini. Misalnya nggak dikasih garis miring n itu bisa jadi yang dua ini bakalan memanjang ke samping gitu. Terus di sini biar mudah, X1, X2, X3, X4-nya itu bisa kalian sesuaikan sama yang di dasar teori bisa diganti W, X, Y, sama Z. Nah, terus habis itu di sini di line ke-19 ada perulangan for dari K sama dengan 1 sampai maksimum maksimum maksimum. Nah, ini maksimum itu kan iterasi maksimalnya. Jadi dari 1 sampai 150. Terus habis itu di sini didefinisikan iter sama dengan iter plus 1. Nah, ini merupakan post increment biar iterasinya itu bakalan bertambah setelah melakukan iterasi sebelumnya. Terus habis itu di sini di line 21 sampai 23 itu merupakan algoritma dari metode Jacobi. Nah, kalau metode Jacobi kan nggak perlu memasukkan nilai yang baru. Jadi untuk yang dikerjakan itu hanya memakai yang pertama nilai awal, terus nilai yang lama gitu kan. Jadi di sini yang pertama ada perulangan untuk Y sama dengan 1 sampai N. Nah, N tadi kan ini panjangnya B. Jadi kalau di sini berarti J-nya itu dari 1 sampai 4. Terus habis itu XJ itu sama dengan BJ itu kan berarti kalau awal B1 di min A1, ini berarti A1,1. Nah, itu kan yang ini min 4. Terus habis itu dikalikan P, P1 ini sama 1,1 kan tadi berarti P1,1-nya itu nilai hampiran awal jadi 0 dibagi A 1,1 dibagi min 4. Dan seterusnya sampai di J sama dengan 4. Terus habis itu di sini dihitung error sama dengan nilai absolut atau nilai mutlak dari norm X aksen atau transpose dari X itu hasilnya dari sini terus dikurangi P. P-nya itu merupakan nilai hampiran awalnya tadi. Terus kalau misalkan udah iterasi berikutnya jadi nilai P-nya itu akan berganti ke nilai X yang lama gitu. Jadi didefinisikan di sini P sama dengan X transpose. Terus di sini ada relaxation error relatif sama dengan error yang di sini dibagi norm dari X ditambah epsilon. Nah, di sini epsilon itu digunakan untuk menambah keakuratan dari hasil yang telah diperoleh. Nah, terus di sini di line 27 sampai 29 ada kondisional if jika error kurang dari delta atau atau rel atau error relatif kurang dari delta, maka programnya akan berhenti atau di break. Terus habis itu di line 30 bakalan dimunculkan outputnya. Nah, di sini 11.0F itu untuk yang bilangan bulat, terus yang ini float atau bilangan desimal. Jadi kan outputnya bakalan kayak yang di modul. Nah, untuk yang ini tuh menunjukkan iterasi, terus ini W, X, Y, sama Z. Dan seterusnya di sini iterasi untuk yang Jacobi sampai di 129. Nah, untuk yang Gauss-Seidel ini sebenarnya sama ya, hampir sama. Cuma bedanya kalau yang di Gauss-Seidel kan kita pakai nilai baru. Jadi di sini didefinisikan ada 3 macam algoritma.
Di sini kalau J-nya itu sama dengan 1, dan di sini kalau J-nya itu sama dengan N, N-nya itu berarti kalau di sini 4. Nah, ini di sini 4. Atau kalau nggak atau ini yang berarti else-nya itu untuk yang 2 sama 3. Sebenarnya di sini untuk rumusnya sama kayak yang tadi, cuma bedanya kan kalau di sini tuh memasukkan nilai yang diperoleh dari yang ini, X1-nya ini. Terus di sini juga sama dimasukkan nilai dari yang XJ-nya ini. Terus habis itu didefinisikan galat sama dengan maksimum dari nilai mutlak eh, X transpose dikurangi P dibagi X transpose. Terus sama di sini P-nya itu didefinisikan sama dengan X aksen. Biar nilainya berubah tiap iterasi. Terus di sini ada kondisional jika galat kurang dari delta, maka di break. Deltanya tadi kan merupakan galat toleransi. Nah, terus habis itu di sini ditampilkan outputnya pakai sintak fprintf juga sama sintaknya. Dan di sini diperoleh iterasinya itu hanya sampai 38. Nah, mungkin itu aja. Kalau ada yang kurang jelas atau apa bisa ditanyakan di grup ya. Mungkin untuk selanjutnya ke penjelasan post-test sama tugas. Oke, untuk selanjutnya yaitu post test ya teman-teman. Untuk post test yang pertama, apa perbedaan metode Jacobi dan Gauss-Seidel? Untuk yang kedua, hitung manual sistem persamaan linear berikut untuk hampiran satu dengan yang pertama yaitu metode Jacobi, yang kedua yaitu metode Gauss-Seidel. Pertanyaan nomor 3 yaitu berdasarkan hasil praktikum hari ini, jelaskan metode mana yang lebih efisien. Untuk yang keempat, buatlah sistem persamaan linear dengan 3 variabel, kemudian hitung manual hingga 3 iterasi saja menggunakan yang pertama metode Jacobi, yang kedua metode Gauss-Seidel. Nah, di sini satu kelas tidak boleh sama untuk SPL-nya. Itu untuk post-test minggu ke-6. Nah, di sini ada tugas untuk kelas AP, yaitu yang pertama selesaikan SPL berikut menggunakan hitung manual 3 iterasi dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Untuk hampiran awalnya yaitu 1,1,1,1. Dengan SPL 10P ditambah 2Q dikurangi 2R ditambah S sama dengan 16. Min 2P ditambah 12Q dikurangi 3R ditambah S sama dengan 18. 2P ditambah Q dikurangi 10R dikurangi 2S sama dengan 15. Min 5P dikurangi 3Q ditambah R ditambah 10S sama dengan 12. Kemudian, jelaskan syarat kekonvergenan metode iteratif menurut pemahaman Anda. Nah, untuk kelas BP sendiri, tugasnya yaitu yang pertama, selesaikan SPL berikut menggunakan hitungan manual 3 iterasi dengan metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Dengan hampiran awal sama yaitu 1, dengan SPL-nya yaitu 5P plus Q, min 2R, min S sama dengan 16, min P plus 8Q, min 3R plus 2S sama dengan 18, 2P plus Q, min 8R, min 2S sama dengan 15. Kemudian min P, min 2Q, plus R plus 5S sama dengan 12. Menjelaskan syarat kekonvergenan metode iteratif menurut pemahaman Anda. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin akan diberikan informasi di grup masing-masing ya teman-teman. Mungkin itu saja. Aku tutup.
kalau misal ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp masing-masing. Itu saja dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.